dia ini jaringan yang akan benar-benar terdepan menurut gua, karena udah ada EVM itu kayak sistem yang ada di Sui, sistem yang ada di Solana. Jadi token Mango ini ingin menjadi rumah dari semua koin kripto. Hmm. Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Kita Official. Salam investasi. malam ini kita akan ngebahas selentingan koin apa? Koin apa token nih? Lebih ke token sih, Token. soalnya punya utilitas. Jadi kita ngebahas token Floki sama Mango. Minggu. Karena kan yang kemarin kita udah bahas tentang PPN sama PPH ya. Iya, betul. Jadi ini kita bakalan lanjut ke koin Flock sama Mango. Yo. Jadi untuk teman-teman kalian yang mungkin punya saran nanti di minggu depan bakalan bahas apa ya, monggo silakan komen, nanti kita akan riset menurut yang kita ketahui, ya kan. Mungkin kalau misalkan ada yang lebih tahu ya oke, nggak apa-apa. Ya, intinya saling berbagi ilmu aja. Oke. Ini hari kemerdekaan, mungkin kita bikinnya di hari kemerdekaan, nggak tahu kita uploadnya kapan. Sekarang 17 Agustus. Iya. 17 Agustus ini nih. Kegiatan lu ngapain aja nih, Bro? Apakah jadi panitia lomba, Bro? Seperti biasa ya, gue nggak pernah jadi panitia apapun. Gue nggak pernah ikut gabung dalam hal apapun kegiatan sosial itu, gue nggak sama sekali. Jadi pulang kerja, tidur, udah fix itu doang. Kalau lu, Bro? Sama, gue nggak ada. Yang penting gue ingat kata-kata Timothy, menjadi 1% dari kebanyakan orang. Jadi terus, setiap tanggal merah kita kerja. Jiwa nasionalisme lu kemana? Ya ada kan jiwa. Sebenarnya jiwa nasionalisme gue itu bertahan hidup dulu, Bro. Itu yang paling penting. Itu yang penting, kita bertahan hidup dulu, kita cukupi dulu kebutuhan kita, baru kita rayakan kemerdekaan. Gitu, Bro. Berterima kasih dan hormat kepada para pejuang kita yang sudah gugur, itu aja sih. Salut tuh, keren, Bro. Ini untuk kabar terbaru di Indonesia yang lagi viral. Yang lagi viral gue nggak tahu sih, jarang lah scroll TikTok tentang hal-hal kayak gitu. Soalnya apa sih namanya, algoritma gue itu kripto semua, Bre. Tapi kalau di algoritma lu gimana? Tapi kalau gue sih semua sih random ya. Ada cewek juga. Ada mungkin beberapa mungkin beberapa ada yang kayak berita Putin ketemu Trump nih. Nah itu ngepek nih ke dunia kripto, ya kan. Terus kalau di Indonesia tuh gue lagi yang muncul di IPP gue tentang guru adalah beban negara. Siapa yang bilang? Itu Menteri Keuangan kita. Nah, menurut lu gimana nih? Busri. Menurut lu gimana tentang tanggapan dia? Oh, yang barusan lu kasih ke gua itu ya, yang video FYP itu ya. Lu sudut pandang lu dah gimana? Kalau menurut sudut pandang gua, ini pribadi dan opini dari gua. Karena kadang kalau orang jenius itu berkata lebih ke menjurus logis dan nyakitin, rata-rata kayak gitu. Jadi kalau menurut pandangan gue seperti ini, memang benar guru itu adalah beban negara. Beban dalam artian gini, mungkin dalam artian kan ada gaji buat guru honorer ataupun non honorer gitu kan. Itu kan yang dibebankan kepada negara. Itu menurut gue pribadi ya. Gaji guru dari negara itu kan kecil ya. Beda yang memang harus ditingkatin lagi biar guru juga lebih lebih effort lagi, lebih berjuang lagi buat mendidik anak-anak didiknya sendiri. Tapi di sudut pandang yang lain, kalau misalkan Bu Sri bilang face to face, mungkin akan ada kepanjangannya sendiri. Ini loh maksud gue gini, terus tujuan gue gini. Tapi ketika di halayak ramai, udah otomatis dia mencakup ke semua golongan. Kayak semacam yang mungkin tahu sendiri lah, di Indonesia ini
IQ rata-ratanya berapa gitu kan. Makanya langsung dia berkata langsung des kayak gitu karena untuk ke semua kalangan. Itu menurut gua sih kayak gitu. Kalau menurut lu gimana, Bro? Guru itu misalkan kita katakan di fakultas ya, guru itu kebanyakan jurusan yang ngambil jurusan guru itu 7% memang cewek semua, Bro. Dibanding cowok. Kenapa? Daya minat cowok sekarang menjadi guru itu sedikit. Bahkan kan teman kita yang punya sekolahan pun bilang susah, dia kesulitan mencari guru cowok kan. Kebanyakan guru dia cewek semua karena daya minat untuk cowok menjadi guru itu sekarang minimnya apa? Karena cowok kan, namanya cowok, kita harus punya penghasilan yang lebih. Cowok ya kan? lebih berpikir realistis. Iya, lebih realistis. Karena kita berpikirnya apa? Kita butuh uang lebih kan, karena tanggung jawab cowok itu lebih besar dibanding cewek mungkin ya. Bukan mungkin emang ya, kan realistis kayak gitu. Makanya harusnya sih negara itu ya tadi mensupport guru, karena guru ini kan sebagian ujung tombak negara juga buat pendidikan ya kan. Itu kata Timothy Ronald, untuk menghasilkan IQ di atas rata-rata harusnya. Kalau misalkan fasilitas itu dipenuhi, kemungkinan daya minat guru akan naik lagi. Ya kan? Benar. Jadi nggak semua nggak semua cewek doang yang minat, cowok pun pasti akan ibaratnya berlomba-lomba. Kita akan menghasilkan guru-guru yang berkompeten. Iyalah, kompeten, yang ya good lah. Iya, benar. Gitu, yang luar biasa lah. Karena ketika guru tidak perhatikan, ini gua bakalan analisa ke depannya mungkin ya. DM terus menurun, Bro. Dibanding jurusan-jurusan yang lain. Jadi daya minat guru tuh akan minim, malah menurun. Apalagi nanti ada kecanggihan AI. Ya kan? Makanya bukan habis sih, emang udah kan. Makanya kan rata-rata sekarang AI, ibaratnya gua sebagai gua pernah ngalamin kuliah juga, semua juga bantuan AI untuk mengerjakan tugas dari dosen ya kan. Kalau yang gua lihat ya mungkin segelintiran doang ya, tapi yang gua lihat tuh guru sekarang kayak ini ya, kayak bahasa kasarnya kayak mau dikasih makan doang. Itu menurut gue ya, ini bisa pro kontra juga. Kayak dikasih makan gimana? Ya, kayak gini nih. Lebih jelas lagi. Lebih jelasnya gini. Kayak hanya nunggu gajian, terus ditambah lagi nunggu bantuan dari pemerintah. Iya. Terus menurut gue tuh harusnya lebih ke dia kan seorang guru, harusnya lebih belajar teknologi, bukan teknologi sih, belajar perkembangan zaman lah, kayak semacam misalkan AI segala macam. Harusnya kan mereka belajar memperdalam itu juga tuh, karena kan buat diri dia sendiri, buat menambah nilai dia, value dia sendiri. Sehingga kalau misalkan ada regulasi terbaru dari pemerintahan, itu mereka langsung nyerap gitu. Itu maksud gua. Jadi ketika sudah dikasih materi ya, walaupun nggak seberapa, tapi seenggaknya berusaha untuk membuat dirinya bervalue dulu. Itu menurut gua. Maksudnya gitu. Tapi nggak sebagian kan? Yang gua lihat. Iya, banyak yang jadi nggak semua. Sebagian yang lu lihat doang kan. Tapi di luar sana kan masih banyak juga yang guru yang ibaratnya yang lebih jenius lah. Tapi emang iya juga sih menurut gua. Cuman untuk Ibu Menteri mungkin kata-katanya harus perhalus lagi mungkin ya. Iya, karena dia seorang yang figur pemerintahan gitu loh. Yang kita itu kiblat ke dia nih, Menteri Keuangan kan gitu. Jadi harusnya lebih ditatar lagi, lebih tidak menyakiti guru lah. Bahkan banyak guru yang ibaratnya bukan guru juga sih, kadang teman kita yang punya sekolahan juga kadang kesulitan juga kan itu. Bukan cuma guru, yang punya sekolahan pun kadang kesulitan juga dia untuk membagi sana sini, karena sampai merangkak lah. Merangkak lah, karena terlalu ibaratnya terlalu ngepres dalam biaya pendidikan ini di Indonesia. Terlalu ngepres.
malah dia kadang sering pakai duit pribadinya sendiri gitu. Ini bicara kita teman kita yang Iya, lagi. ada teman kita. Bukan berarti tadi gua memandang semua guru itu seperti itu, karena gua pun punya teman seorang yang bertanggung jawab di antara guru-guru yang lain. Guru-guru mungkin jangan Pantang menyerah sih. pantang menyerah sih, tetap upgrade karena Upgrade diri itu yang lebih penting. karena kita nggak akan di sini kalau nggak ada guru ya kan. Pokoknya the best. Iya, karena gua pun hidup dari seorang guru kayak kan? semacam gue dari kecil tuh tinggal sama kepala sekolah, gue dibesarin sama mereka. Habis itu gue itu waktu MTS ya, waktu SMA di SMA pun sama seperti itu. Gue tinggal di rumah guru juga, tidur, makan segala macam, dia ngebiayain sebagian biaya dari mereka gitu. Jadi bukan berarti gue kontra sama guru, gua pun hidup sama seorang guru-guru kayak gitu sih. Karena mau gimana pun buruknya kalian tuh, kalian tetap panutan kita yang iya betul, yang sampai sekarang kita itu bisa baca, bisa berpikir tuh karena mereka yang sudah mengajari ilmunya. Jadi untuk Bu Sri ada pesan dan kesan? Untuk Bu Menteri mungkin gua pribadi ya jangan terlalu frontal lah. Masih ada hati yang harus jaga, hati-hati para guru. Enggak tahu ya. Itu untuk kalian aja lah, arogan itu untuk kalian aja sih. Jadi kita sebagai rakyat support guru, dan untuk yang di atas pun harus melihat ke bawah gitu. Jadi guru pun sebagian dari rakyat dan rakyat pun yang membayar pajak. Jadi harus balik lagi ke rakyat. Jadi kita yang imbasnya yang rakyat-rakyat kayak kita nih, yang kena imbas dari semuanya, dari kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi kita lanjut ke dunia kripto. Nih, gue pengen bahas tentang pertemuan Trump sama Putin di Alaska nih. Gimana menurut lo untuk ke depan, apakah berpengaruh ke dunia kripto ini nih? Kalau menurut gue, setiap langkah seorang kepala negara itu sudah pasti akan ada dampaknya di dunia finance, di dunia perekonomian. Itu udah pasti. Karena pertama, mungkin yang dibahas mereka tentang peperangan yang harus dihentikan. Itu salah satunya. Itu menurut gue ya. Terus, dan mungkin untuk perdagangan itu udah pasti. Karena ya tahu sendiri kan, AS kan, ya kan. Ya namanya kan negara sebuah, dia kan masih ngadopsi bilateral kan. Saling itu tukar menukar ya kan sumber dayanya. Ya, terus yang ketiga mungkin ada perbincangan tentang dunia blockchain juga. Gimana supaya dari negara A ke negara B atau C itu berjalan dengan baik, cepat, akurat, tanpa ada miss. Itu sih menurut gua. Karena blockchain ini kan memang teknologi yang benar-benar akan dikembangkan bukan hanya untuk kita para retail, udah pasti negara. Karena kan suatu negara butuh akses untuk percepatan pertukaran mata uang ataupun perdagangan gitu. Itu menurut gua sih. Kalau menurut lu gimana, bro? Kalau menurut gua sebenarnya belum ada kesepakatan sih. Sebenarnya ya dia kan pertemuan Trump ini kan untuk mengajukan gencatan senjata di Ukraina ya kan. Bahas 10 soal kan perdagangan dan salah satunya yaitu kan peperangan untuk nge-stop. Tapi Putin ini masih menahan lah, belum ada persetujuan untuk gencatan senjata. Bahkan penyerangan kemarin pun Ukraina masih tetap menyerang di Rusia kan. Jadi menurut gua belum lah, mungkin pertemuan sekali lagi baru berpengaruh ke dunia kripto ya kan, karena semakin aman market kita semakin aman kan. Jadi semakin tidak ada peperangan, semakin aman dan tentram, market pun semakin damai, hijau gitu kan. Walaupun merah dikit hijau gitu kan. Tapi sakit hati juga sih kalau misalkan hijau, pas hijau kita hanya punya peluru sedikit. Iya sih. Pas merah dong kayaknya. Sakit hatinya tuh pasti merah.
kita punya amunisi sedikit gitu kan. Oh, itu lebih sakit lagi. Lebih sakit. Itu kalau hijau sih sebenarnya nggak apa-apa lah, perlu sedikit juga. Masih ada koreksi, kita tahan gitu kan. Jadi kita harus ngikutin set 2. Koin token Flock sama Mango nih ya, Flocky sama Mango nih. Menurut lu gimana nih? Lu kok setertarik itu nih ngebahas Flocky sama Mango nih? Lu setertarik apa sih tokennya Flocky? Karena dia berasal dari meme coin ya kan, meme coin yang nggak punya utilitas sama sekali. Setelah itu para community atau komunitas itu membangun sebuah game metaverse yaitu Valhalla. Dan jadilah dari token meme coin jadi token yang bernilai atau punya utilitasnya. Iya. Nah, dari situ untuk pembelian segala macam transaksi dari dunia metaverse-nya si Valhalla ini menggunakan token Flocky itu. Nah, ditambah lagi dia sudah bekerja sama token Fi. Waktu itu gue sempet nge-call di apa ya, di saluran WA kan, masih di harga Rp1. Iya. Terus setelah itu beberapa bulan kemudian naik tuh di harga Rp2. Iya. Nah, di situ ada temen gue yang beli juga, sempat take profit juga dan bilang ke gue, makasih bro gitu. Makasih doang. Makasih doang. Ya. Tapi nggak ada pajak. Gak ada gas. Harusnya lu harus ada gastinya itu buat temen dia nih ya, yang udah beli blok dan profit, kasihlah pasti. Yes, ya minimal begitulah ya. Ya minimal. Ya kalau gue sih yang penting mereka nggak asal beli aja sih sebenarnya. Ada temen gua yang dia apa ya sebutnya FOMO FYP. Jadi ketika ada koin masuk, dia nggak tahu itu ATH tertinggi dia beli gitu. Ya, mungkin kan kadang FYP kan yang gua sering lihat itu kan 5 koin unlock ke depan gitu kan, yang kayak gitu kan suka sering nongol. Mungkin kan. dia belinya pas belum unlock token. Jadi ketika unlock token kan otomatis supply yang beredar bertambah kan. Iya. Dan belinya pas belum unlock. Terus, pas unlock terus kita kan kadang ngelihat, kita kan kita kasih lihat dong, taunya postingan di minggu lalu baru nongol di kita gitu kan. Nah, akhirnya beli gitu kan, banyak sih yang orang kayak gitu. Iya, harusnya lu lihat dulu, ada berita unlock token, lu cek dulu udah unlock apa belum. Ketika sudah unlock atau pembukaan kunci, itu supply-nya beredar lebih. Jadi, nah itu harga pasti turun dulu. Nah, dari situ lu harusnya beli, jangan ketika ada berita unlock token. Nah, jangan beli. Jangan dulu. Untungnya gue selalu nanya ke dia. Nah, gue juga tadi awalnya juga nggak ngerti ini apa sih unlock 1 minggu ke depan 5 koin ini gitu kan. Oh ternyata ini konsepnya. Oh apa sih sebenarnya aktivitasnya kayak gini nih. Oh jadi kita tahu aktivitas koin ini kemana nih arahnya kayak gitu. Betul. Jadi tahu lah. Nih kalau Mango gua benar-benar nggak tahu nih yang lu bahas Mango. Nih, Mango token Mango. White papernya dulu apa nih untuk Mango? White paper dari Mango itu sebenarnya ribet, tapi gua sederhanain aja. Jadi token Mango ini ingin menjadi rumah dari semua koin kripto. Gitu. Jadi posisinya ketika si Mango ini jadi tempat tinggal semua koin kripto, ketika misalkan lu punya Sui di jaringan Sui, gua punya Sui di jaringan Solana, lu mau ngirim ke gua, otomatis kan dari lu harus di swap dulu ke jaringan Solana, baru bisa kirim ke gua sesama jaringan Solana. Nah, jadi si Mango ini tidak perlu nge-swap. Lu punya koin Sui, gua punya koin Sui, jaringan lu Sui, jaringan gua Sui Solana. Lu langsung bisa transfer ke gua tanpa harus swap jaringan gitu. Itu semua koin kayak gitu. Lu mau punya koin kripto apapun di sini, ketika lu ngirim di jaringan ini itu udah pasti tanpa swap gitu. Itu sederhananya. Terus dia ini, si Mango ini punya blockchain sendiri. Dia punya blockchain sendiri
dan blockchainnya ini modern banget, yang terbaru banget ya, yang terbaru. kemarin Kayak Omnichain, iya. terus apalagi tuh EVM, terus dia punya sistem deposit itu kayak delegates proof of stake. Jadi kalau misalkan lu mau staking di situ bisa kayak gitu. Menarik sih, tapi menurut gua nggak bakalan selancar itu sih, pasti banyak tahap-tahapan yang Iya, karena kan baru kan. karena baru. Makanya kan dia ada apa namanya? Ada bagannya tersendiri, ada testnet segala macam. Testnet itu kan pengujian segala macam. Nah, itu bakal diuji terus, dan si kita yang punya koin pun nanti yang ngikutin testnet dia dapat hadiah juga kayak gitu. Sama sih. Ya balik lagi, dia ini jaringan yang akan benar-benar terdepan menurut gua, karena udah ada EVM itu kayak sistem yang ada di Sui, sistem yang ada di Solana. Nah, bedanya si Mango ini punya beberapa sistem juga yang tadi gue bilang, Omnichain, terus EVM, terus the post, terus apalagi tuh, banyak lah pokoknya. Cuman yang sederhananya kayak gitu. Dia ini kayak, menurut gue kayak bapaknya mereka nih, bapaknya kripto. Ya, ibanya dia itu berpikir bahwa ibanya mempermudah lah. Iya kan, sebenarnya mempermudah kita ketika mau, misalkan kita udah punya jaringan di Solana, mau ke Sui ataupun dari Sui mau ke Ethereum atau apa, dia bisa jadi jembatan kan. Jadi jembatan. Ya, jadi kayak ibanya dia pengen jadi jembatan semua koin kan. Iya, semua koin. Begitupun dengan koin yang bernarasi metaverse, terus bernarasi RWA. Pokoknya benar-benar di situ. Jadi kalau ibarat kalau di finance kan ada SLM nih, yang jadi jembatan. Cuman kan fokus di finance kan. Nah, ini di semua. Itu menarik juga sih menurut gua. Luar biasa. Makanya gua ini baru nih koin yang menurut gua kayak apa sih Mango, tapi gua gak tertarik ya kan. Karena gua juga belum sempat riset semua kan. Makanya udahlah. Gua kalau nggak salah nge-share di harga 100 rupiahan lah. Iya benar, 100 rupiah. Sekarang gue masih ingat. Sekarang udah 300 rupiah. Karena dia pun ini uniknya tuh kayak ini, kayak apa ya? Ya balik lagi sih kayak XRP. Dia itu sistem pembakarannya unik kayak dia. Jadi setiap ada transaksi dia langsung dibakar. Setiap ada transaksi dia langsung ngebakar koin. Setiap ada transaksi dibakar lagi gitu sistemnya. Jadi nggak nunggu kayak gitu. Terus ditambah lagi kayak koin B ya. Ya kayak koin punya gua lah, itu nunggu 3 bulan sekali. Gitu kan maksudnya? Nggak kayak BGB kan? Iya. Terus kalau ada yang misalkan lu mau ngehack nih, terus kehack, misalkan ini, ya udah pasti beberapa persen, tapi semua koin pasti bakalan kena hack juga ujung-ujungnya kalau misalkan si hackers itu benar-benar berjuang. Ketika kena hack ataupun keambil si koin Mango, itu dia udah otomatis dibakar. Oh, jadi yang hacker itu nggak dapat apa-apa. Anjing, keren. Terus kita gimana? Ya kalau kita mah normal. Oh. Karena kan terlacak kita ini normal, jadi transaksi kita normal. Tapi ketika ada transaksi yang nggak normal, terus udah pasti itu hacker, udah itu diangusin koin dia. Jadi menghilang dari peredaran. Nah, kalaupun ketika ada di jaringan blockchain dia, di jaringan blockchain dia ada miss, terus nggak bisa kembali lagi, nah itu koin itu langsung dibakar juga. Tuh bakalan, makanya banyak yang gua rasa itu kenaikannya itu bakal signifikan gara-gara gitu. Jadi setiap ada masalah koinnya dibakar, setiap ada transaksi koinnya dibakar, gitu. Luar biasa ya. Anjing, tertarik gua nih gitu. Kayaknya harus gua telaah lagi, harus gua analisa lagi kayaknya. Ya buat tokenomics-nya lumayan besar juga, 10 miliar. Karena kan memang kalau rata-rata tuh koin yang bagus supply-nya pasti banyak karena kan ada pembakaran dia datang. Gitu sih. Tapi menurut Mango ini di akhir Desember bakal nyentuh berapa nih? Kan kalau sekarang
Sekarang masih Shadowway kan? 300 ya, Shadowway di 300. Dia Pernah nyentuh ATH tertinggi berapa? 500. 500. 500 perak. Lebih kayaknya 500 perak lebih. Berarti kemungkinan Desember nih 1000 nyampe apa enggak? 1000 kayaknya sih bisa 1000 bisa lebih 1500 menurut gua. 1500 positifnya ya. Positifnya tuh ya. Oke, nanti tanggung jawab, lu komenin aja ya kan. Terus spam semua dia ya kan. Karena akun YouTube dia yang megang sih alhamdulillah Ya. Tapi gue bilang kayak gitu karena ada berbagai faktor ya. Faktor, kayak semacam gue ngelihat alt season index kayak gitu Iya, sekarang ada di 55 pokoknya angkanya 55 tuh. Jadi menuju ke 80 itu udah pasti itu alt season udah luar biasa. Karena kan sekarang juga market menurut gue lagi stabil juga kan, lagi stabil. Karena belum ada isu-isu yang sensitif kan, isu-isu yang sensitif belum kan ya, yang malah lagi rame-rame meme coin. Iya, meme coin. Pengu. Tahu nggak lu Pengu? Tahu. Gitu. Pengu kan? Iya. Terus sama ini juga yang kemarin lu hold juga apa, koin apa? Modeng lagi naik lagi katanya. Naik lagi dia. Cuman kalah sama Pengu. Market cap-nya ya. Kalau harga mah kayaknya masih tinggian Pengu Modeng dah. Itu lagi naik lagi karena soalnya gue kalau nge-hold koin biasa nggak pernah lama, kalau udah naik udah pasti gue jual, kecuali BGP gitu. Tapi untuk misalkan nih Mango ini, balik lagi kan Mango ini momentum yang bagus atau enggak nih menurut lo untuk di hold? Mungkin sebagian orang yang mungkin tertarik nih karena tadi fundamentalnya udah ketahuan kan kita nih. Jadi dia arahnya kemana, terus sistemnya kayak apa, terus dia pakai blockchain terbaru juga kan. Iya, jadi mungkin sebagian kalian tuh pengen hold lagi di harga lagi bagus atau enggak nih, kalau menurut lu, sudut pandang lu? Menurut gua dalam situasi apapun lu beli itu bagus, kecuali lu gak punya kayak uang simpenan buat lu gitu. Iya, intinya dalam situasi apapun lu beli suatu koin itu bagus. Yang penting uang itu uang yang memang benar-benar uang dingin lah. Ya, uang dingin. Uang beku lah, ya kan, yang enggak udah beku tuh udah biarin aja. Yang gitu. penting lu riset, itu aja sih sebenarnya. Mungkin itu riset dari dia, bukan dari gua ya. Ya, karena balik lagi gua bukan ke agama-agamaan, maksudnya balik lagi ke ikro. Iya, baca lah. Cing. Ya karena bener kan? Karena sebagian penduduk Indonesia ini malas ikro, baca. Bahkan dia cuma dengerin video doang. Iya. Coba kalau dia ngebaca maksud dan tujuannya apa nih? Kadang gitu. Kan ada juga suka di TikTok, kalau ingin tahu baca caption. Nah, orang-orang pasti malas baca caption. Malas pasti itu. Gue udah pasti malas. Gue pengen denger gitu, mau baca. Denger doang. Tapi untuk Ploki nih gimana nih? Kalau menurut lu udah momentum bagus atau mungkin nunggu dia koreksi lagi? Menurut gue nunggu koreksi lagi sih. Tapi bakal ada koreksi lagi. Di antara 1 rupiah, antara kalau enggak 5-6, lu tembak lagi di situ. Tapi yang udah nyentuh 2 rupiah ya langsung jual aja. Gue jual kemarin udah gue jual sih. Iya. Gue pindah ke BJB, turun. Simple. BJB. Nah, Sharpie lu? Ada. Kan di exchange yang berbeda. Oh iya, anjas. Ngeri. Terus gue juga mau coba hold Mango. Tapi jangan semua koin lu beli sih menurut gua. Iya. Balik lagi. Iya benar. Karena juga untuk yang pomo nih ada PP koin baru, gua pengen beli gitu kan. Banyak temen gua juga ada yang beli. Wah, ini nih kata dia bagus enggak nih? Enggak tahu, gua enggak riset.
Gua taunya XRP, BGB udah, mau Bitcoin, Ethereum lu nggak apa-apa deh, kata gitu. Solana nggak apa-apa deh, yang koin-koin gede yang udah ketahuan ya kan. Iya. Tapi untuk koin-koin yang gua kurang menarik nih, kurang seksi dilihatnya gitu kan. Jadi enggak. Tapi untuk Mango, kalau yang lu ceritain beneran itu dia apa? Nggak, arahnya nggak belok. Iya. Gue yakin bakalan naiknya cepet sih menurut gua. Naiknya Tapi tergantung lagi yang punya koin ini gimana nih, proyekannya berjalan nggak, apalagi yang dibalik punya koin ini orang yang kuat duit apa enggak nih. Iya, jangan sampai kayak ini apa tuh namanya, Yang kenapa? yang kayak yang ikan pari. Apa sih yang tadi? Oh iya, Tahu ya? Masa nggak tahu lu? nggak tahu. Ya. Kayak mantap. Ya kan proyekannya Bagus dia. Siapa sih yang nggak ngelirik Iya, Manta ya kan? mantap. Proyekannya luar biasa. Tapi gara-gara si developernya kayak gitu, Iya sih. jadi hancur. Bener sih sebenarnya. Kayaknya balik lagi sih. Lihat dulu developernya dulu. Iya, makanya. Tapi menurut lu, kan lagi ramai tuh si yang mau yang apa sih yang nge-gym itu, tahu nggak lo? Ini bukan ngomongin gymnya Iya. ya, yang nge-gymnya yang di podcast Deddy Corbuzier. Dia kan ngebahas yang rungkat Manta. Oh iya iya iya. Iya kan dia ngungkit yang manta itu kan. Iya. Dia ngungkit yang Manta. Terus nyalahin Timothy Ronald. Menurut lu, dari sudut pandang lu gimana? Apakah pantas seseorang yang memberikan pengetahuan ilmunya tentang si koin Manta ini disalahkan? Tapi menurut gua bukan ranahnya gitu, menurut gua. Bukan ranahnya yang si orang ini, siapa gua lupa namanya. Tapi sebenarnya dia beli nggak tahu juga, kayaknya dia cuma dengar kata temennya, katanya kan dia bilang katanya temen gua kan pernah beli gitu kan, ada yang di member ini kayak ini katanya dia rungkat gini. Sebenarnya kalau katanya tuh nggak bisa jadi acuan juga karena dia. Tapi untuk kalau misalkan dia lebih ke sharing untuk jadi otot nih, kayak kita krempeng nih jadi otot tuh, mungkin lebih oke ke situ sih ya, juga. Karena itu ranahnya dia. Dan malah kayaknya udah adem sih. Udah adem sebenarnya. Cuman ini yang gua bahas tuh sebenarnya salah apa enggak sih? Iya. Misalkan oke, dia pemain kripto. Iya. Terus dia menyalahkan si Timothy Ronald. Sebenarnya itu kebalik lagi. Di menurut gua, Rick, balik lagi apa? Kita nggak bisa menyalahkan, karena sebaik apapun orang, kalau yang melihatnya itu si pembenci, tetap akan benci, Rick. Dan seburuk apapun orang, kalau yang melihat dia itu si pengagum, dia bakal tetap kagum, Rick. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dia, dan kita juga tidak bisa membenarkan Timothy juga, karena tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia komentari. Orangnya fair, subjektif atau enggak nih dalam penilaian, kan gitu. Kalau misalkan orang ini beneran subjektif kan gitu, pasti dia akan melihat dua sisi yang berbeda. Tapi kalau misalkan orang ini enggak subjektif, dalam asas kebencian doang atau mungkin iri, itu mungkin dia akan mengarahnya, contohnya ya akan terus menjatuhkan. Gua nggak bisa ya menyalahkan, nggak bisa membenarkan, itu tergantung perspektif masing-masing. Itu kita nggak bisa memaksa opini orang itu buat ngikut kita kan, gitu. Itu juga kata Timothy kan. Iya, betul. Ya kan, jadi kita udahlah biarin lah opini dia, mungkin yang rungkat mungkin ingin ada pembenaran mungkin dari yang pihak ini gitu kan, jadi dia ngerasa dirugikan oleh Manta. Jadi dia nyari, kan manusia itu kan ini mencari koalisi juga kan, koalisi yang dimana circle dia kayak, wah ini circle tersakiti, dia pengen ada di circle tersakiti, jadi yang circle tersakiti itu mendukung dia gitu ya. Nggak jauh bedanya kayak lu percintaan, ketika lu putus lu ngerasa disakiti, pasti FYP yang tersakiti, ya ini gua banget nih gitu kan. Jadi gitulah.
Anjing ke percintaan gitu dong. Kayaknya Apa buka podcast lagi? jangan dah, udah cukup kayaknya. Kelebihan dan kekurangannya dari koin Floki sama Mango ini nih, menurut lu? Floki dulu untuk Kalau untuk kekurangan dari koin Floki, menurut gua mungkin dari cara kerja sama koin lain sih. Itu menurut gua lebih Jadi tingkatin harus lagi. lebih ditingkatin lagi. Jangan udah kerja sama TokenFi terus di apa ya, tetap sama dia gitu. Jadi harus Stuck kayaknya, ya, ya. takutnya malah stuck itu Iya. yang lu tadi bilang. Kalau misalkan stuck kan gak enak juga. Harus ada relasi-relasi lain juga biar lebih apa ya, lebih maju lagi. Karena kan di metaverse ini banyak ini musuhnya. Jadi game metaverse bukan cuman Valhalla doang, bahkan lebih ada game-game yang lebih apa ya, lebih booming, lebih bagus gitu. Jadi jangan sampai kalah lah gitu. Iya, Terus ya untuk koin Mango belum ada sih. belum ada. Karena Karena lu melihatnya masih seksi nih. masih seksi, karena posisinya gini. Dia ini di white papernya ngasih tahu semuanya. Iya. Dan kan ada roadmapnya kan. Iya. Roadmap ini udah dijalanin apa belum? Ya kan, ketika Q1, sudah Q2. dijalanin kita merasakan, oh ini ada yang kurang nih di sini nih. Nah, terus roadmap yang selanjutnya dia jalani nih, terus kita ngerasain, oh ini ada yang kurang di sini gitu. Jadi belum semua roadmap dia Iya. dia penuhi. Berjalan lah. Iya. Tapi untuk para holder gimana nih antisipasi lu untuk koin-koin yang baru nih? Kayak mungkin untuk kedepannya kayak gimana nih? Lebih kayak oh ya buat yang baru masuk misalkan. Nah, lu punya pesan apa nih, antisipasinya kayak gimana? Kalau menurut gue sih di sekarang lu lebih fokus ke beli USDT dulu sih. Kalau buat yang mau main di exchange luar. Jadi lu penuhin dulu USDT lu, setelah itu baru lu bisa tembak. Tapi kalau misalkan yang main di exchange dalam negeri, ya udah lu transfer aja di apa depo aja. Depo aja. Buat nanti ketika ada Momentum bagus kayak semacam oh nih dunia kripto lagi gonjang-ganjing nih, lagi merah, lu tembak. Nah, terus untuk dia apa sih berita untuk terhadap koin juga gimana nih? Kan ibaratnya kayak kita juga pernah kan ada di momen dimana wah kita tinggal berita nih ya harusnya ngepam malah anjing dam gitu kan malah turun, gimana nih? Harus lebih rajin-rajin lihat Twitter gitu. Kalau nggak Twitter sekarang tuh X namanya. Tapi harus rajin-rajin sih itu kalau nggak mau ketinggalan. Tapi karena kalau gue sering ketinggalan ya karena akun gue kebanet. Nggak tahu, gue bingung gue kenapa itu akun gue kebanet sampai sekarang. Lu liat bokep kali. Lu liat bokep. Mana ada kan ada Telegram. Oh iya. Iya benar sih. Bisa di-cut. Iya. Lu yang edit kan? Yang edit mah bebas ngomong, bisa di-cut. Ya untuk itu. Mungkin kalau gua juga nggak ada penambahan karena gua apa ya baru juga mengenal Mango, Floki juga cuman lah kadar juga gua. Karena jadinya gue lebih sering nanya ke dia sih kalau koin-koin baru. Jadi gua nggak ada penambahan. Untuk penutupan nih, lu jangan malas baca white paper, udah itu aja. Jangan malas baca white paper, udah. Jadi untuk kalian jangan males ikro ya. Bacalah. Jadi mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya kita mohon maaf ini karena opini pribadi ya. Oke. Salam invest.